Halo semuanya, kembali lagi Halo. di Ngobras. Ngobrol soal Emas. Oke Mas Yan, hari ini kita pengen ngomongin nih Mas Yan, topik yang menarik. Kalau emas tuh untung dalam kondisi apa sih sebenarnya? Nah ini menarik Jo. Emas menguntungkan dalam kondisi apa ya? Nah yang pertama nih kita bahas dulu ya. Ketika kondisi global tidak stabil. Kondisi global nggak stabil nih. Iya, ya, contohnya kayak ini perang antar negara, gitu Oke. ya. Yang Rusia sama Ukraina. Terus juga wabah penyakit seperti corona. Nah, jadi ketidakstabilan ini menyebabkan banyak orang-orang yang mengalihkan aset-aset investasi yang beresiko tinggi ke resiko yang lebih aman seperti emas nih Jo. Gitu ya. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti ini menyebabkan harga emas naik. Nah, otomatis ketika kita ingin melakukan penjualan emas atau membuyback emas, nilainya sudah tinggi. Orang-orang lebih prefer untuk mindahin asetnya dari aset-aset yang lebih beresiko ke emas yang emang dari dulu sebenarnya sudah bertahan melalui beberapa kali krisis gitu. Iya, sudah terbukti aman lah seperti itu ya. Nah, itu salah satu kondisi yang menguntungkan. Jadi ketidakstabilan kondisi global itu menyebabkan harga emas kita naik, jadi akhirnya kita menguntungkan, dapat untung gitu ya. Itu jadi opportunity. Opportunity sebenarnya. Kalau yang mau jual ya, tapi kalau pas mau beli harga udah tinggi ya agak bahaya. agak bahaya sih. Berisiko. tapi sebenarnya nggak ada masalah kalau kita niatnya memang untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Betul, tapi kalau misalkan jangka panjang tujuannya, emas itu kan dalam sejarahnya 20 tahun terakhir pun mau gimana pun kondisinya tetap naik ya. Tetap naik. Kita langsung masuk ke yang kedua nih sekarang nih. Poin Nah, kedua. yang poin kedua ini ketika kita simpan emas itu punya yang gram besar nih Jo. Gram besar dan dalam jumlah yang banyak gitu ya. Nah, kenapa gram besar itu lebih menguntungkan? Pertama, selisih keuntungannya dia lebih tinggi gitu ya. Dan yang kedua, kalau di emas fisik nih ya, harga per gramnya lebih murah gitu ya. Jadi udah selisihnya keuntungan lebih tinggi, harga per gramnya jadi lebih murah. Jadi semakin banyak itu keuntungannya, apalagi harga emas lagi naik. Kalau kita mau jual, makin tinggi lagi harganya. Berarti kalau untuk nyimpan emas itu lebih baik dalam bentuk kepingan yang lebih besar berarti gitu. Ya, kalau kita punya kemampuan ya, dengan catatan itu ada kemampuannya lebih baik beli sekalian yang gram besar. Misalkan yang 5 gram, 10 gram, 25 gram gitu ya. Semakin besar juga keuntungan kita. Misalkan gue mau nabung emas, kan gue nabung berarti kan sekarang kan lebih sering kan 0,1 sih. Berarti nanti gue kalau mau cetak lebih baik sekalian aja di yang 1 gram gitu ya. Kalau enggak atau enggak sekalian 5 gram atau 10 gram gitu. Betul. Jadi langsung aja yang gram besar. Karena kemungkinan peningkatan nilainya lebih tinggi ya. Lebih tinggi dan ya pokoknya intinya selisih keuntungannya juga lebih bagus. Untuk simpan emasnya kan kadang-kadang kita suka nanya ya, berapa lama sih gue mesti simpan emas? Bosen gitu loh. Cuma beli simpan bosen pasti ya. Betul. Nah, ada yang versinya 1 tahun, 2 tahun. Kalau dari gue sih versi amannya tuh 3 sampai 5 tahun. Kalau pengen ada goals cuannya ya, ngambil untungnya segitu 3 sampai 5 tahun. Untuk merasakan keuntungan dari investasi emas ya. Untuk merasakan keuntungan dari investasi emas kayak gitu. Nah, tapi nanti teman-teman mungkin punya pengalaman sendiri yang berbeda gitu ya. Boleh nanti sambil di sharing-sharing di sini di kolom komentar ditulis juga pengalamannya seperti apa. Mungkin kalian udah investasi emas 10 tahun yang lalu gimana nasibnya gitu kan. Oh, ternyata untungnya berapa gitu kan, berapa persen gitu. Iya. Lanjut nih Jo, yang ketiga. Ini yang menarik Jo. Ketika kita pengen mendapatkan keuntungan lebih, ketika kita bisa memanfaatkan promo-promo yang diberikan oleh platform penjual emas. Nah, contohnya yang ada di Tanam Duit nih. Oh. Tiap bulan pasti ada promo. Oh iya pasti. Apa aja Jo? Biasanya banyak banget Jo. Kalau di Tanam Duit sendiri tiap bulan itu udah pasti ada promo. Emas. Kayak dari emas, reksadana, SBN tuh pasti ada promonya gitu. Di luar promo sendiri, kalian juga bisa ikutin event-eventnya Tanam Duit nih. Kayak contohnya misalnya Mas Hendy sama Mas Bagus kemarin di Dana Reksa. Iya. Nah itu kita bagi-bagi hadiah, misalkan kayak giveaway, kalian bisa ikutan juga, dapat emas gratis, dapat reksadana gratis. Itu enak, untung banget. Untung banget. Jadi istilahnya baru punya tabungan berapa gram gitu ya, tiba-tiba ikut acara kita gitu, ngasih pertanyaan aja dapat hadiah, dapat nambah lagi 0,1 gram. Cuma modal jempol ya. Modal jempol dapat tambahan emas lagi. Langsung untung tuh. Oke, terus selanjutnya apa nih Mas nomor 4? Nah, yang selanjutnya yang keempat ini adalah inflasi nih Jo. Jadi inflasi ini kan kenaikan harga barang secara keseluruhan ya. Biasanya berangsur-angsur dalam jangka waktu tertentu gitu. Nah, ini biasanya juga kalau terjadi inflasi, emas ini nilainya selalu mengimbangi atau mengikuti. Kadang malah di atasnya gitu ya. Jadi udah di atas inflasi. Ini cuma kita ngitungnya jangan kayak apa ya, bulan per bulan ya, tapi secara overall 1 tahun kayak gitu. Nah, itu umumnya harga emas selalu di atas inflasi. Jadi ketika terjadi inflasi, emas naik. Nah, emas naik harganya lagi tinggi, kalau kita jual pasti kita untung. Tetap beriringan ya naiknya. Tetap beriringan. Nah, nanti juga ada eranya untuk masuk ke resesi nih Jo setelah ini ya, gitu ya.
semoga sih kita nggak terlalu kena parah ya istilahnya. Jadi resesi ini kan pelemahan kemampuan ekonomi ya untuk masyarakat gitu. Jadi pada saat kondisi seperti itu harga emas itu pasti akan menurun kayak gitu. Nah ketika turun itu sebenarnya gini, banyak ditakutkan orang adalah kemarin beli lagi harga tinggi, sekarang harganya lagi rendah, wah rugi dong saya investasi kemarin gitu ya. Jangan merasa seperti itu. Sebenarnya harga emas turun ini kesempatan kita untuk membeli emas lebih banyak lagi nih. Harganya lagi diskon. Harganya lagi diskon, kita beli lebih banyak, kita punya gramasi lebih banyak. Nanti kalau kita simpan lagi untuk jangka panjang, dia pasti akan nilainya lebih tinggi. Jadi istilahnya kalau ada selisih kerugiannya, itu nanti akan tertutup dengan sendirinya. Malah bisa jadi malah lebih untung ya, karena dapat harga diskon kemarin ya. Dapat harga diskon, lebih untung. Kalau makanya untuk teman-teman yang nggak stabil nabungnya nih ya, nggak konsisten lah, bukan stabil ya, nggak konsisten, ya ini nanti jadi khawatir, ngeri gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang konsisten, nggak usah takut. Karena harganya bakal selalu di tengah dapatnya. Pasti gitu. Jadi dan overallnya ke depan pasti naik. Pasti. Gitu, kan. Usahain pokoknya setiap terima gaji atau penghasilan, tabungin dulu. Gitu. Konsisten ya? Konsisten, beli emas. Janji dulu sama diri sendiri ya, harus nabung segini, harus investasi segini gitu ya. Lanjut kita yang kelima nih Jo, yang terakhir. Nah yang terakhir ini menguntungkan ketika kita memahami karakteristik emas dan jenis-jenisnya. Apa itu karakter sama jenisnya? Nah karakter itu gini, jadi kadang banyak sekali teman-teman ya yang mungkin belum terlalu paham ya. Sering banget tuh gue nemuin, kok gue jual emas rugi gitu ya, emang lu beli dari kapan gitu, 3 bulan yang lalu. Iyalah rugi kan, ada harga beli harga jual gitu. Jadi balik lagi, emas itu tidak bisa untuk jangka pendek, emas untuk jangka panjang. Memang karakternya untuk jangka panjang. Karakternya memang untuk jangka panjang dan memang kalau kita kayak nyari nyari cuan, nyari kekayaan di emas nggak bisa. Nggak bisa bikin kita kaya, tapi bisa mempertahankan harta kekayaan kita yang sudah kita kumpulkan. Terus lanjut ke jenisnya ya. Nah kalau jenis emas nih, kalau kita nggak paham, biasanya kan gini, kalau yang kita tahu dari keluarga kita atau dari orang tua kita, itu kalau kita dengar emas pasti perhiasan ya. Betul. Nah padahal jangan sampai kalau niatnya investasi belinya perhiasan. Nah yang umum di Indonesia itu kan ada 3 Jo. Ada logam mulia, ada dinar, ada perhiasan. Dimana ketiga produk ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kalau kita pengen invest itu harus di logam mulia murni gitu ya. Karena dia emas murni ya. Emas murni nilainya ya hanya itu gitu. Kalau perhiasan itu agak berbeda. Selain karena perhiasan di dalamnya ada logam lain ya campuran ya, karena memang dia harus dicampur supaya bisa dibentuk. Di perhiasan juga harganya itu tidak ada harga yang patokan harga pasti ya. Harga pastinya ya, harga pasarnya itu istilahnya kayak gelap. Harga acuan, ya. Harga acuan secara global ada. Ya. Iya nggak ada. Jadi sedangkan komoditas emas itu ada acuannya secara global di internet gitu tinggal cari aja. Gitu. Pada saat menjual, kadang bukan kadang ya pasti LM dengan perhiasan nilainya lebih menguntungkan di LM gitu ya. Logam mulia karena dia kan murni ya, murni karena komoditas beda komoditas dan hiasan. Betul. Perhiasan ya kan. Karena emang tujuannya memang di situ sudah jelas ya. Yang satu untuk perhiasan, yang satu untuk investasi. Untuk investasi. Satu lagi ada dinar tadi ya. Dinar sebenarnya rada-rada mirip sama perhiasan. Oh gitu. Pajaknya sama. Oh, pajaknya sama. Gitu. Jadi membedakan di situ. Jadi kalau unsur-unsur isinya apa tuh? Sama. Ya, unsur isinya bisa ada campuran logam lain ya. Sama kayak perhiasan karena kan dia bentuknya koin ya. Biasanya kan harus keras gitu ya supaya bisa dibentuk. Karena gini, kalau emas 24 karat yang murni itu kalau dibentuk bisa, Jo. Tapi pengok nanti kalau kita pegang gini, tekan aja pengok. Jatuh apalagi lunak mungkin ya? Lunak bisa pengok atau patah. Jadi kalau dari gue sih menyimpulkan kalau mau investasi ya di logam mulia. Kalau mau berhias di perhiasan. Kadang di perhiasan ada cuannya juga, nggak terlalu rugi. Tapi nggak terlalu, maksudnya gue nggak mungkin itu ada, tapi ibaratnya kalau gue selalu sampaikan ketika ada cuan di perhiasan itu anggap aja bonus. Tapi karena kan memang kalau memang tujuan utama kamu itu untuk investasi, kalau berpikir perhiasan adalah pilihan utama salah, berarti kan? Kalau memang tujuan utamanya adalah menghias atau untuk keindahannya, beli perhiasan. Investasi adalah bonusnya, gitu kan? Bonusnya seperti itu. Oke, paham. Menarik banget ya pembahasannya ya. Jadi belajar banyak banget tentang emas nih ya. Apalagi yang baru mau mulai investasi atau enggak yang selama ini investasinya di perhiasan ya. Bukannya beli logam mulia. Kok beli perhiasan nggak untung-untung nih? Kapan mau untung kalau anda kan dipotong biaya ini itu ya? Potongannya banyak. Oke, jangan lupa juga kalau mau investasi cari platform-platform yang
terpercaya ya. Ya seperti di sini. Tanam duit. Ya, platform-platform yang terpercaya dengan emas digital atau enggak mau dicetak juga bisa ditanam duit. Apalagi banyak yang tadi poin nomor 3. Ada promo-promonya. Betul. Dan ikutin event-eventnya juga buat dapetin bonus-bonus giveaway atau enggak dapetin bonus-bonus emas tambahan dari kuis-kuis kita gitu ya. Oke deh. Terima kasih banyak Mas Henry ya buat informasinya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.